Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 2 Juli berjudul Orang Percaya Dibenci. Orang percaya yang setia kepada Yesus tidak mungkin disikapi ramah oleh dunia. Yesus sendiri berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Saudaraku, orang percaya pasti teraniaya oleh dunia ini. Pasti. Aniaya itu bisa secara harafiah dengan persekusi atau penganiayaan secara fisik, saudaraku. Seperti zaman rasul-rasul dan gereja mula-mula. Tetapi juga bisa secara jiwani, secara psikis. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." Kata hidup beribadah, saudaraku, dalam teks aslinya adalah eusebos, yang artinya hidup saleh, suci atau rohani, piously, godly. Orang yang hidup saleh atau hidup suci adalah orang-orang yang tidak hidup menurut hikmat dunia atau menurut penguasa kegelapan. Orang-orang percaya yang hidup suci ini pasti hidup dalam tekanan, saudaraku. Ya, persekusi dan ketidaknyamanan. Itulah kehidupan normal orang percaya yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dalam sejarah gereja mula-mula, Allah melepaskan kekristenan dari pengaruh spirit agamani dengan cara membangkitkan aniaya dari pihak pemimpin agama Yahudi kepada orang percaya. Aniaya dari pihak pemimpin agama Yahudi kepada orang-orang percaya. Pada waktu itu orang percaya disebut sebagai orang Kristen karena perilaku mereka seperti Yesus. Saudara, Allah sengaja membuat perpisahan antara kekristenan dengan dunia atau dari pengaruh hikmat dunia dengan membangkitkan aniaya dari pihak kekaisaran Roma. Penganiayaan tersebut merupakan cara Allah memelihara gerejanya, seperti yang ditulis dalam Wahyu 12 ayat yang ke-6. Maka wanita itu lari ke padang gurun, ke tempat yang sudah disediakan oleh Allah baginya. Di tempat itu perempuan itu akan dipelihara 1260 hari lamanya. Padang gurun selalu berbicara mengenai keadaan sulit. Tetapi justru dalam kesulitan tersebut iman Kristen terpelihara.
dalam keadaan aniaya tersebut orang Kristen dapat menjaga kenormalannya sebagai pengikut Yesus. Dengan demikian penganiayaan yang dialami oleh orang percaya adalah berkat kekal, saudaraku. Ketika gereja mulai mendapat angin segar dari dunia, yaitu ketika Kaisar Roma memberi maklumat yang disebut sebagai maklumat Milan atau Edict of Milan, di mana orang Kristen diberi keleluasaan untuk menjalankan keimanannya pada tahun 313. Pada dekade itu kekristenan mulai diterima oleh Kekaisaran Roma dan masyarakat luas menerima juga. Kaisar-kaisar Roma mulai memeluk agama Kristen. Menyedihkannya, saudaraku, justru setelah tidak adanya aniaya, orang-orang Kristen tidak lagi memiliki kehidupan Kristen yang benar, atau tidak lagi memiliki kehidupan Kristen yang normal di mata Allah. Ya, yang normal di mata Allah sesuai dengan yang Yesus jalani. Gereja malah bersahabat dengan dunia. Inilah awal kemerosotan kekristenan sampai hari ini. Kenormalan hidup orang percaya yang dikenakan rasul-rasul dan jemaat mula-mula tidak lagi dikenakan orang Kristen sejak saat itu. Kehidupan mereka, saudaraku, berubah menjadi tidak normal di mata Allah. Yaitu ketika kenyamanan hidup ada dalam kehidupan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen mulai tidak mengikut Yesus, ya, tidak mengikut Yesus, tetapi mengikut penguasa dunia. Ini namanya normal baru, new normal, yang bertentangan dengan kekristenan awal yang sejati. Pada dasarnya, kehidupan normal orang percaya yang benar adalah mengenakan gaya hidup atau cara hidup Yesus, saudaraku, dalam segala hal. Ini adalah gaya hidup yang tidak dikenal oleh dunia. Tentu saja dengan gaya hidup yang tidak dikenal oleh dunia ini, dunia menjadi asing bagi orang percaya, atau di lain pihak, orang percaya menjadi asing bagi dunia. Dengan kalimat lain, yang normal bagi orang percaya tidak normal bagi dunia. Sebaliknya, yang normal bagi dunia tidak normal bagi orang percaya. Dalam hal ini mestinya kehidupan orang percaya memang bertolak belakang dengan pola berpikir dan gaya hidup anak dunia. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar orang percaya tidak serupa dengan dunia ini. Saudaraku, secara pergaulan sosial, kehidupan orang percaya yang normal adalah mengenakan kehidupan Yesus. Ya, ini mengancam kehidupan anak-anak dunia yang memiliki kenormalannya sendiri. Sebab, saudaraku, kehidupan orang percaya yang normal tersebut secara tidak langsung menghakimi kehidupan anak-anak dunia. Tidak heran kalau orang-orang Kristen yang normal dicap sebagai fanatik, ekstrim, sok suci, dan lain sebagainya. Orang Kristen yang benar bukan saja mendapat tekanan dari orang-orang di luar gereja atau orang yang beragama lain, tetapi juga orang-orang Kristen duniawi yang mengenakan kenormalan hidup anak dunia. Jangan heran itu akan terjadi dalam hidup saudara. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.